Baik, anak-anakku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini hadir Aas Arisma, Abdul Rofi, Alfi Nurlatifah, Asep, Ayu Sinta, Cici Sri Mulyani, Delia, Fadilah Ilham, Fitrah, Ini Hera, Lutfia, Melan, Natasha, Neng Kinkin, kemudian Noneng, Usman Project, mana? Oke, Fadilah ya, Putri, Resti Pitapala, Restina, Santi, Sinta, Siti, Tina, Fiona, Yani Agustin. Oke, selamat datang di Google Meet. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Oke, ya. Ini sekali lagi direkam oleh apa namanya? Direkam oleh ini. Siapa ini? Fastun Capture ya. Direkam oleh Fastun Capture untuk apa? Ini untuk didokumentasikan ke ini, ke apa namanya? Ke YouTube bagi mereka teman-teman kita yang belum apa namanya? eh teman-teman kita yang belum bisa mengikuti hari ini karena kendala kuota dan seterusnya bisa mengakses di YouTube kapan-kapan. Itu yang pertama, kemudian yang kedua, ya untuk dokumentasi Pak Wahidi ya. Selama masa pandemi ini apa namanya kita mengajar bersama, belajar bersama biologi dengan Pak Wahidi. Nanu sekalian, minggu kemarin, mohon maaf, itu nggak bisa ditayangkan di YouTube karena satu, itu saya lupa nyimpennya. Ketika itu kita selesai, sudah gitu. Ingat-ingat sudah di shutdown komputernya, jadi ya hilang. Mohon maaf sekali itu. Kemudian hari ini insya Allah akan saya ingat-ingat ya, biar nanti tetap kesimpan di apa namanya di aplikasi. Baik, kita mulai hari ini tentang kalau kemarin kita sudah belajar tentang asal-usul kehidupan ya. Ada banyak apa namanya? Ada banyak teori. Ada yang teori abiogenesis, ada yang teori biogenesis. Kemudian ada teori kimia, ada teori biologi dan seterusnya itu banyak sekali. Ada teori kosmologi, ada teori macam-macam banyak sekali teori-teori tentang itu. Sudah selesai kita selesaikan minggu kemarin. Nah, hari ini kita akan bahas tentang teori evolusi seperti apa. Oke, sudah siap? Halo, sudah siap kah? Oke, sudah siap ya. Ohnya siap ya. Oke, kalau sudah siap, ini materinya di sini. Teng. Your underscore. Share, oke. Cari materinya dulu. Siapkan oleh Pak Wahidi. Bentar. Ini, teng. Download dulu.
Nanuk sekalian, kalian pernah dengar kan kata evolusi ini kata populer kayaknya. Pernah dengar kata evolusi? Selain minggu kemarin, di SMP itu sudah pernah dibahas sedikit-sedikit tentang evolusi itu. Halo? Pernah ya? Kalau kalian dengar kata evolusi itu yang ada di benak kalian itu apa itu? Pertama, perubahan. Selain itu apa? Apalagi? Selain perubahan apalagi itu? Evolusi itu membingungkan, Mbak. Katanya manusia itu dari monyet. Oh gitu, Mbak. Betul. Pernah dengar kayak gitu ya? Pernah dengar nggak kayak gitu? Halo? Pernah dengar kata itu? Apa tentang hoax tentang evolusi? Ada nggak? Pernah dengar nggak? Apa itu hoax? Hmm. Halo? Halo? Ya, oke. Apa yang kamu ketahui itu? Iya. Isu yang berkembang tentang evolusi itu apa? Betul udah pernah dengar ya, isu-isu yang berkembang gitu. Kalian kan Gen Z ya? Oh, Gen Z. Kalian Gen Z tentu tidak asing tentang isu-isu yang berkembang tentang evolusi. Isu apa saja itu yang halo? Isu-isu apa saja yang pernah kalian dengar tentang evolusi? Halo? Halo? Ada pernah isu apa saja? Yani Agustin, coba pernah ada isu apa saja yang kalian dengar tentang evolusi? Hmm? Oh ya, manusia purba. Terus apa lagi? Manusia purba yang itu ya, yang bermacam-macam itu ya. Ini Kak. Ya, baik. Bapak jelaskan ya. Jadi banyak isu yang berkembang tentang teori evolusi. Kalau evolusi sendiri itu sebetulnya kan, kalau si siapa kemarin yang menyebutkan bahwa itu perubahan yang berlangsung sangat lama sekali. Itu ya. Nah, itu kemudian di sana muncul teori evolusi. Teori evolusi itu sebetulnya bergelombang ya, naik turun begitu. Itu seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah membaca PPT evolusi, nanti di apa namanya, di mix ya, membaca sekalian nanti mendengarkan penjelasan menggunakan daring, Google Meet fasilitasinya. Mampu memahami teori evolusi dari disiplin ilmu genetika dan hereditas, struktur DNA, kemudian dari disiplin ilmu tentang taksonomi, kemudian disiplin ilmu tentang mutasi dan seleksi alam. Baik, mari kita lanjutkan. Nah, ini kita tentu sering melihat di beberapa buku, baik itu cetakan resmi dari pemerintah atau cetakan dari swasta, kemudian dari web-web di internet itu tentu banyak sekali ilustrasi evolusi tentang begini. Ini ada ya manusia purba lah, kira-kira begitu. Kemudian ini menjadi manusia modern. Nah ini sebetulnya ilustrasi yang salah ya, yang salah menurut teori evolusi. Ilustrasi seperti ini itu sangat menggampangkan teori evolusi. Tidak seperti itu. Baik, berikutnya. Ting. Nah, ini juga sering, ini buku sejarah kayaknya. Ada proses pergerakan yang seperti itu. Cara berjalan, kemudian cara memegang tongkat dan seterusnya. Ini juga apa namanya informasi yang salah ya. Ini diterbitkan secara masif, ya. Padahal itu salah. Karena masifnya informasi yang salah itu sehingga dianggap benar. Gitu. Ini tentang teori evolusi. Ini sudah berpuluh-puluh tahun berganti kurikulum berapa kali, gambarnya sama. Evolusi selalu menampilkan seperti itu. Dan ini berkaitan dengan sejarah. Sejarah juga sama, kayaknya buku-buku sejarahnya seperti itu. Tentang manusia purba dan seterusnya itu. Karena kita lihat ya. Baik. Perhatikan baik-baik penjelasan di bawah ini ya. Jadi satu yang perlu kita ketahui ketika membahas evolusi itu pasti dikaitkan dengan teori evolusinya Charles Darwin. Dan di dalam bukunya The Origin of Species, Charles Darwin itu nggak pernah menyatakan bahwa manusia itu berasal dari kera. Itu ya kaitannya dengan ini ya, gambar-gambar ini. Ini karena beredar masif di berbagai sumber, sehingga ini perlu dijelaskan sama Pak Wahidi dan ini fungsinya guru ya, menjelaskan bagaimana yang dia ketahui tentunya. Jadi sekali lagi bahwa Charles Darwin itu tidak pernah menyatakan bahwa manusia itu berasal dari kera. Kalau kalian menemukan buku yang seperti itu atau menemukan sumber yang seperti itu, kalian boleh cek atau kalian boleh catat di mana itu ditemukan, bukunya, judul bukunya apa, halaman berapa, pengarangnya siapa, kemudian terbitan tahun berapa. Kemudian ini perlu kita klarifikasi. Maksudnya klarifikasi ya dengan yang menulis buku ya, bukan sama siapa-siapa. Kemudian kita cross dengan bukunya Charles Darwin, The Origin of Species, atau buku-buku yang lain lah. Bagaimana teori evolusi yang benar? Ya seperti ini yang benar itu. Kita lihat ya. Nih, kita lihat. Jadi apa namanya? Ini ada 34 MA. MA itu kepanjangan dari um, apa itu? MA itu kepanjangan dari ini. A million of years ago. Jadi 34 juta tahun yang lalu. Nah, ini MA. Kepanjangan dari million of million of a year, a million of years ago. Tuh,
Ini ada Eosin, ada ya Eosin. Siapa yang Eosin itu? Nah, masa-masa Eosin itu kita lihat di sini. Nah, ini ada masa 34 juta tahun yang lalu. Kita lihat di sini. Di sini ada apa namanya itu klub fungi. Klub fungi itu dia di sini ada ditemukan ya. Kemudian sorry. Kemudian ada arsen itu 2.500 juta tahun yang lalu. Di sini itu banyak ditemukan. Apa itu? Di sini ada Rizaria ditemukan. Jadi ini fosil ya, isinya fosil di mana apa namanya sebagai bentuk eh, penelusuran ilmiah tentang teori evolusi. Semakin ke dalam di sini dia semakin tua dari sisi apa namanya gerakan evolusinya. Ini di pada saat ya ini ada dan kemudian ada beberapa yang sudah punah ya. Kita lihat kayak ini sudah punah. Bird 150 ini yang apa namanya masa-masa ini dinosaurus itu ya. Ini ada Jurassic, masa Jurassic. Lalu dia punah itu sudah nggak bisa survive sampai sini lagi. Ya, ini apa namanya Jurassic. Kemudian ada lagi yang sudah punah, itu apa ini? Ini yang sudah punah, sudah sampai sini aja ini, perkembangannya. Edia Karan, Arsean ini sudah ini masa-masa awal. Nah, ini adalah teori evolusi yang benar menjelaskannya seperti ini. Jadi apa namanya? Berdasarkan dari fosil yang ditemukan yang ada di muka bumi ini dan di dalam bumi tentunya ya. Jadi semakin ke dalam ini semakin tua. Ini jadi ini tahap apa namanya lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3, lapisan 4, lapisan 5, lapisan 6, lapisan 7, lapisan 8, lapisan 8. Nah, ini semakin ke dalam ini ditemukan fosil, ini semakin tua usianya. Paham ya? Jadi semakin ke dalam, ini di sini semakin tua usianya. Jadi Jurassic Park yang ada di film-film itu kan sudah didesain sedemikian rupa sehingga kayak kebaruan begitu. Itu padahal berdasarkan dari sisi ilmiah berdasarkan dari temuan fosil yang berada di lapisan ini, lapisan Jurassic ya, lapisan Jurassic. Jadi kalau dari sisi evolusi, lapisan paling atas itu namanya Eosin, ke bawahnya lagi itu namanya Cretaceous, Jurassic, kemudian Devonian, Ordovician, Slovan, Cambrian, Ediacarian, terus Krenogian, kemudian Arsean. Itu paling bawah, semakin ke bawah semakin tua. Ibaratnya beginilah, kalau misalkan kita menggali lubang di balik sumur itu, kemudian pada 5 meter pertama ditemukan tulang belulang. X misalkan. Kemudian pada meter ke-15 ditemukan tulang belulang Y. Nah pertanyaannya, tulang belulang X dan tulang belulang Y itu kolotan mana atau tuaan mana? Tentu jawabannya adalah tuaan yang berada di lapisan yang dalam. Itu juga sama seperti ini. Nah ini adalah menjelaskan teori evolusi yang benar. Berdasarkan fakta bahwa di dalam penemuan ilmiah, itu apa? Di dalam bukti-bukti evolusi, di sana ada fosil. Itu yang paling bisa diterima oleh akal sehat. Oke ya, bukan menggunakan gambar yang seperti ini. Oke, lanjut. Bagaimana jika menurut evolusi kan itu ini. Pak, menurut evolusi Darwin itu kan dahulu kala manusia berasal dari kera. Tapi kok sekarang sudah ada manusia, kera juga masih ada, kok nggak musnah? Ini sering apa namanya muncul pertanyaan seperti ini ya. Kemudian pertanyaan lain yang sering muncul adalah teori Darwin mengatakan kalau nenek moyang manusia adalah kera. Lalu
Pertanyaannya, jika pada zaman dulu kera itu berevolusi dari manusia, seperti yang dikatakan oleh Darwin, lalu kenapa kera yang di zaman sekarang juga tidak berevolusi jadi manusia? Gitu. Baik, anak-anak sekalian, sebetulnya pertanyaan ini juga rumit ya. Rumit itu begini, pertanyaannya ini bisa salah gitu. Karena Darwin setahu saya itu nggak pernah berstatement seperti itu. Manusia berasal dari kera itu nggak pernah berstatement seperti itu. Bagaimana statementnya? Oke, kita telisik dulu ya kesalahan-kesalahan dari pertanyaan itu. Pihak yang bertanya berasumsi bahwa jika proses evolusi terjadi satu spesies, otomatis seluruh spesies tersebut akan berubah menjadi spesies baru. Ini adalah asumsi yang salah. Teori evolusi nggak pernah mengatakan seperti itu, bahwa evolusi terjadi pada kera. Oke. Yang kedua, 20.000 tahun yang lalu tidak ada anjing Chihuahua ya. Retriever, Bulldog, Pitbull, dan sebagainya. Itu tidak ada. Tidak pernah ada jejak fosil bahwa anjing jenis tersebut itu ditemukan atau hidup dengan berburu di hutan rimba. 20.000 tahun yang lalu. Itu nggak ditemukan. Anjing-anjing tersebut yang disebut. Nah ini, melalui penelusuran DNA, kita bisa tahu bahwa seluruh varian anjing yang ada di zaman modern sekarang ini adalah keturunan dari Canis lupus atau serigala. Spesies baru ini terus bertambah di alam seiring berjalannya waktu. Seiring berjalannya waktu itu apa maksudnya? Yaitu anjing sudah didomestikasi ya. Sudah didomestikasi sedemikian rupa sehingga apa namanya? Sehingga akan munculkan varietas-varietas baru. Kita cek ya, siapa coba ada yang masuk. Nggak ada yang masuk. Baik. Spesies baru ya. Nah, Pak, bagaimana caranya membedakan bahwa itu spesies itu akan muncul spesies baru begini? Kalau misalkan ini anjing jenis anjingnya di Eropa, kemudian di Amerika Utara, di Cina, di India, ini akan menghasilkan anjing yang berbeda-beda dari induk Grey Wolf atau common ancestor atau serigala atau Canis lupus. Ini ada anjing Chihuahua kan ini ya, dari Cina ya Mas. Yang mana itu? Saya nggak begitu paham tentang anjing sih. Siapa tahu di antara kalian yang pernah merawat dan seterusnya, ini kalian bisa lebih tahu. Nah ini tidak ditemukan pada 20.000 tahun yang lalu. Dan anjing-anjing seperti ini tidak bakalan bisa hidup di hutan yang rimba belantara itu. Oke. Kemudian yang kedua, kera itu tidak bisa berevolusi ya. Yang berevolusi itu adalah spesies. Karena kera itu bukan spesies, kera itu dalam bahasa Inggrisnya itu apes. Nah, bukan spesies, dia itu adalah superfamily atau order primata. Siapa Pak yang spesies? Spesies itu adalah gorila, itu spesies. Orangutan itu spesies. Simpanse itu spesies. Bonobo itu spesies. Ya. Jadi kera itu bukan spesies. Ini kita lihat. Nah ini. Jadi siapa mereka? Ini dari kiri ke kanan ya kita lihat lemur. Ini lemur. Sama ini tangannya 5 ya. Apa jari-jarinya itu? 1, 2, 3, 4, 5. Ini kakinya juga sama jari-jari. Sama. Ya. Gimana? Oh nggak ada? Oke lah. Oh nggak ada ya sebentar. Oh gitu ya.
Astagfirullahaladzim. Nah, tuh baru sekarang baru. Oke. Diulangi ya? Oh, di chat ya, gak dicek. Udah sekarang ya? Sebentar. Dari tadi atau jam seberapa dari tadi itu? Hah? Oh, dari awal. Oh, gitu, dari sini. Dari sini. Dari sini. Oke, dari sini ya. Oke, aduh, diulang lagi nggak apa-apa lah, biarin. Oke, ini sini ya. Nah, ini ilustrasi yang salah. Ini kalian dengar kan tentang ini? Pernah lihat? Pernah dilihat lah. Di buku sejarah maupun di buku biologi terutama tentang evolusi. Saya cek beberapa buku juga seperti itu. Ini sekali lagi ini adalah fakta yang apa sorry, ini adalah ilustrasi yang salah. Oke, halo, ya, ya, udah bisa dilihat ini? Oke ya, udah bisa dilihat. Nah, perhatikan baik-baik penjelasan di bawah ini ya. Charles Darwin maupun teori evolusi tidak pernah menyatakan bahwa manusia itu berasal dari kera. Oke, kalau kalian menemukannya itu sumber yang menyatakan bahwa manusia itu berasal dari kera, kalian cek itu sumber dari mana. Judul bukunya apa, halaman berapa, siapa yang ngarang, terbitan tahun berapa. Ini nanti bisa dicek itu. Ya. Hah. Nah, yang bagaimana teori evolusi yang benar? Yang ini seperti ini nih. Teori evolusi yang benar. Ini kita lihat ya teori evolusi yang benar. Ini lingkaran-lingkaran ini semakin ke dalam, ini semakin tua, semakin awal lah hidup di bumi ini. Semakin keluar semakin muda. Diawali dari yang paling kolot itu adalah Archean. Kemudian naik satu level Cryogenian. Terus kemudian Ediacaran, Cambrian, Silurian ya. Kemudian Ordovician, Devonian, Jurassic, Cretaceous, sama Eocene. Nah, ini sebetulnya evolusi itu bisa dijelaskan hanya dengan ini sebetulnya. Tapi ya tidak hanya dengan ini sih. Ini salah satu yang bisa menjelaskan tentang revolusi itu ini. Berdasarkan dari fosil. Apa? Fosil. Nah, contoh kalau kita mengebor sumur untuk keperluan air minum misalkan atau keperluan apapun lah. Ini apa namanya? Semakin ke dalam itu dia akan semakin tua, semakin lama. Jadi dari sisi usia itu dia semakin bukan usia sampai sekian sekian tahun bukan ya, tapi dari usia usia dia ada di bumi itu semakin tua. Contoh eh kalau misalkan lanjut. Kalau misalkan kita ngebor minyak, itu yang diambil itu adalah fosil kan, sisa-sisa dari apa namanya organisme yang hidup di masa lampau. Wah, ini semakin di sana banyak fosil, di sana akan semakin banyak minyak. Minyak minyak apa namanya? Minyak bumi itu kan sebetulnya dari fosil kan. Nah, itu bukti adanya evolusi di masa lampau dan masa sekarang. Dan berlangsung sampai dengan sekarang ya. Tuh. Kemudian berikutnya bagaimana jika nah ini manusia berasal dari kera itu benar atau salah kan gitu. Kemudian kata Darwin nenek moyang manusia itu adalah kera itu. Ini adalah apa namanya kesalahan-kesalahan yang terjadi di masyarakat ya karena ya referensi yang salah bisa saja terjadi itu. Masih bisa dilihat? Oke. Pihak yang bertanya atau bertanya.
atau berasumsi bahwa jika proses evolusi terjadi pada satu spesies, otomatis seluruh spesies tersebut akan berubah menjadi spesies yang baru. Ini juga salah. Nanti ada kaitannya dengan seleksi alam. Kemudian zaman 20 tahun lalu tidak ada anjing-anjing yang bernama Chinghua, Retriever, Bulldog, Pitbull, dan lain-lain. Itu tidak ada. Karena itu kandinaken, itu yang anjing tersebut. Itu hasil domestikasi ya, dari serigala. Nah ini kita lihat, serigala itu dulunya induk dari segala anjing sekarang, itu adalah serigala. Serigala ayah, anjingnya ayah. Nah karena serigala dia, itu ada seleksi alam. Serigala yang masuk ke wilayah tertentu, dia didomestikasi, kemudian setelah domestikasi, kemudian dia di Eropa, dia menghasilkan anjing tertentu, di Amerika Utara menghasilkan anjing tertentu, di Cina menghasilkan anjing yang berbeda, India juga berbeda. Mungkin yang datang ke Indonesia itu juga anjingnya berbeda. Setelah ditelusuri menggunakan penelusuran DNA, anjing tersebut itu adalah keturunan dari Canis lupus atau serigala. Spesies baru terus bertambah seiring berjalannya waktu. Kapan dinamakan spesies baru? Yaitu ketika nanti itu antara anjing satu dengan anjing yang lain bisa melakukan tidak bisa melakukan perkawinan. Contoh misalkan, anjing India dikawinkan dengan Eropa. Kalau dia mau kawin, itu berarti masih dinyatakan dia mau kawin dan kemudian subur atau menghasilkan anak yang subur, maka itu dinamakan spesies baru. Tetapi kalau dia misalkan anjing dari India kemudian dikawinkan dengan anjing dari Eropa, kok tidak mau kawin atau kawin tetapi tidak menghasilkan anak, maka dan itu diulang-ulang. Kok tidak menghasilkan anak? Oh berarti ini spesiesnya sudah berbeda. Atau sama sekali nggak mau kawin, jantan dari India sama betina dari Eropa kawin kan nggak mau kawin sama sekali, dan itu spesiesnya individunya diubah sampai 100 individu. Kemudian dari anjing Eropa juga 100 individu, kok nggak mau kawin, maka ya itu dinamakan spesies baru. Anjing Eropa baru, spesies India juga anjing yang baru. Itu ya, baru dinamakan spesies yang berbeda. Meskipun sama-sama anjing. Baik. Yang kedua, bahwa kera itu tidak berevolusi ya. Karena yang evolusi itu spesies. Kera itu bukan spesies. Kera itu adalah order primata atau ordo atau superfamili dari hominidae. Siapa yang spesies? Yang spesies itu gorila, orangutan, simpanse, bonobo, gitu ya. Nah ini kita lihat, ini yang paling kiri itu adalah lemur. Yang tengah itu di simpanse atau pantro atau lemuriformes yang kiri itu ya, atau simpanse, Pantroglodytes. Yang ketiga itu monyet atau Mascasa fascicularis. Itu monyet. Dan itu mereka berbeda ini. Jadi monyet, kemudian simpanse, lemur. Meskipun makanannya sama, habitatnya sama, tapi dia spesies yang berbeda. Kenapa dinyatakan berbeda? Karena lemur itu gak mau kawin ternyata dengan monyet. Dan monyet gak mau kawin dengan simpanse. Andai kata terjadi perkawinan antara monyet jantan dengan simpanse, dia tidak akan menghasilkan individu baru. Dan itu sudah dibuktikan oleh beberapa ilmuwan biologi. Sehingga dinamakan spesies yang berbeda. Pak, bagaimana ke depannya Pak monyet? Akan menghasilkan monyet yang lain? Bisa saja terjadi seperti itu. Misalkan ini si monyet ini hidup di Eropa, kemudian monyet yang satunya lagi punya anak 2, punya anak 10, misalkan 5 hidup di Eropa, 5 hidup di Indonesia, misalkan. Kemudian 100 tahun kemudian
dikawinkan itu keturunannya yang dari Indonesia dikawinkan dengan Eropa, kok dia tidak mau kawin karena satu dan lain hal, maka disamakan. Bisa saja itu menjadi spesies baru, spesies monyet Indonesia dan spesies monyet di Eropa. Seperti itu. Kalau mau kawin itu berarti spesiesnya masih sama. Gitu ya. Oke. Terus bagaimana kita memahami evolusi ini? Kita lihat dari sudut pandang genetika, dan hereditas, struktur DNA, taksonomi, mutasi genetik, dan seleksi alam. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Halo? Ada pertanyaan? Halo? Ada ya? Baik, kita lanjutkan. Satu, dari sisi genetika dan hereditas, penjelaskan ya. Evolusi itu terjadi dari hukum-hukum Mendel menyatakan bahwa ada varian sifat yang diturunkan dari orang tua ke anak. Masing-masing orang tua menyumbang satu varian sifat. Lalu, jika ada satu varian sifat yang lebih kuat daripada yang lain, maka sifat tersebut akan menutupi sifat yang lemah. Contoh, itu adalah bunga Linaria marokana kalau sana. Itu ada bunga yang warna apa itu sih? Bunga warna ungu bunga warna ungu bukan warna merah ya. Merah atau apa ini sih? Warna ungu dikawinkan dengan bunga warna ungu. Nah, ini B besar, B kecil, B besar, B kecil, warna ungunya berarti dia adalah dihibrid bunga satu sifat beda, namanya itu apa? Iya, ini genotipnya itu kan B besar, B kecil. Itu namanya apa sih itu kalau di B besar, B kecil itu? B besar homozigot. B kecil homozigot. Heterozigot. B besar, B kecil itu heterozigot ya. B besar, B kecil, ini bunga Linaria marokana, kalau nggak salah. Ini warnanya biru, ungu ya. Warnanya ungu, dikawinkan dengan bunga Linaria marokana warna ungu. Ungu adalah fenotip, genotipnya B besar, B kecil, B besar, B kecil. Nah, hukum Mendel mengatakan bahwa orang tua atau induk ini akan menitipkan sifat kepada anaknya. Sifat yang dititipkan yang mana? Sifat kalau B besar di sini genotipnya kawin dengan kebetulan dengan B besar, ini akan menghasilkan bunga warna ungu. B besar menghasilkan, ini kan dominan terhadap B kecil. Ini juga akan menghasilkan warna ungu. B besar dikawinkan ketemu dengan gen atau ketemu dengan gamet B kecil, maka dia akan menghasilkan warna ungu. B besar dia dominan terhadap B kecil. Sehingga warna ini pigmen putihnya dia nggak ada atau nggak punya pigmennya, semua didominasi oleh siapa? Warna ungu. Nah, ini ada muncul warna putih. Warna putih itu dari mana? Karena di sana tidak ada pigmen, tidak berpigmen warna putih ini. Nah, itu pigmen warna putih ini kemudian memberi penjelasan bahwa evolusi itu terjadi. Ya, evolusi terjadi. Nah, ini dari 3 anak, dari 4 keturunannya ada 1 yang berbeda. Dengan induk sama sekali berbeda sama sekali itu. Yang induknya adalah B besar B kecil dari sisi genetik, kemudian B besar B kecil. Tapi perlu kita ketahui bersama bahwa waktu Mendel membuat rumus ini, itu teori evolusi belum begitu berkembang secara masif ya. Karena teori evolusi itu Charles Darwin itu dia menyetuskan teori evolusi itu pada tahun 18
59 tahun 1859. Sementara kalau siapa namanya ini Mendel itu tahun 1865. Jadi selisih berapa tahun? 6 tahun. Oke. Saya kebalik ya. Kalau Mendel itu 1855, kalau evolusi itu munculnya 1865. Nah, itu apa namanya? Dari genetika dan hereditas. Teori evolusi dijelaskan menggunakan teori genetika dan hereditas. Bagaimana dengan struktur DNA? Baik. Kalau struktur DNA, ini begini. Jadi dia struktur DNA itu sifat diwarisi masing-masing 23 kromosom yang diberikan ayah dan ibu. Kemudian saling bertautan menjadi 23 kromosom ya. Jadi ini ada setengah pasang 23 kromosom dari ibu, 23 kromosom dari bapak, kemudian menghasilkan individu baru. DNA itu semuanya tidak mengandung gen ya. Jadi yang mengandung gen dari sekian ini, dari banyak ini satu. Ini paling hanya sepertiganya yang mengandung gen. Sisanya adalah sampah. Sampah maksudnya sampah itu apa ya? Ya bukan sampah ini sih. Itu ya ada protein dan seterusnya, nutrisi dan seterusnya itu ya. Jadi ini istilahnya apa ya? Aksesoris ya. Nah, yang 3% ini mengandung gen. Gen ini membentuk tinggi badan, bentuk rambut, kemudian warna kulit dan seterusnya. Hanya 3%. Dan ini kemudian memunculkan banyak terjadinya apa namanya mutasi ya. Oke. Itu sedang apa namanya dari National Human Genome Research Institute. Itu seperti ini gambarnya. Jadi yang dari seluruh komponen ini ya sepertiga yang mengandung gen. Terus spesies. Nah, spesies itu tingkatan terbaik dari taksonomi yang merupakan individu yang memiliki identitas unik dibandingkan spesies yang lain. Nah, ini kita lihat ini. Sorry. Ini contoh adalah laba-laba dari atau jenis Pteridion grallator. Nah, ini spesiesnya sama atau beda? Ini spesiesnya sama, hanya warnanya berbeda. Kemudian kita lihat yang bawah ini ada kukang Jawa, ada kukang Sumatera, ada kukang Kalimantan. Ini setelah dikumpulkan, ternyata itu nggak mau kawin satu dengan yang lain. Nggak mau kawin. Berarti kalau nggak mau kawin, bagaimana nasibnya? Ya kukang Jawa itu spesies yang berbeda dengan kukang Sumatera. Kukang Sumatera berbeda dengan kukang Kalimantan. Karena telah dikumpulkan dalam satu kandang, ini nggak mau kawin ini kukang-kukang ini. Kalau toh terjadi perkawinan, dia akan akan steril. Jadi tidak apa namanya steril itu tidak menghasilkan anak. Kemudian ya faktor mutasi gen itu bisa menyebabkan apa namanya terjadinya proses evolusi. Contoh ini kura-kura berkepala dua. Itu adalah mutan ya. Itu masih ingat kemarin waktu pertemuan keberapa pertama ya, waktu mutasi itu menjelaskan mutasi. Ini disebabkan karena replikasi DNA yang tidak sempurna. Sehingga ini harusnya kan ini cangkangnya dua harusnya, ekornya dua. Harusnya ya. Kalau replikasinya berjalan dengan baik. Tapi toh ternyata ini ada kasus cangkangnya satu, kakinya 4, ekornya satu, tapi kepalanya 2. Ini berarti proses replikasi DNA-nya itu yang nggak berjalan baik. Faktornya apa saja ya? Bisa faktor kimia, bisa faktor biologi, bisa faktor fisika. Jadi jangan kemudian kita itu kalau apa namanya mindset kita itu tiba-tiba berubah ketika ada bebek berkaki 3, pohon kelapa yang bercabang-cabang, kambing kepala 4 dan seterusnya. Itu karena faktor apa namanya faktor mutasi. Mutasi menyebabkan apa namanya replikasi DNA yang tidak sempurna. Menyebabkan kambing bisa berkaki 4, kambing berkaki 5, berkaki 3 atau dan seterusnya. Atau bahkan kepalanya ada yang 2 dan
sekali lagi itu adalah faktor replikasi DNA yang tidak sempurna. Bukan karena ada gaib, benda-benda gaib dan seterusnya. Oke. Kemudian, nah ini ada faktor seleksi alam. Nah, ini ada beruang warna bodas, warna putih ya, beruang salju. Ini sebetulnya adalah mutan dari beruang yang warna warna coklat ya. Waktu ada ini waktu ada pergeseran gletser atau apa itu. Nah, ini waktu ada perubahan gletser, itu beruang kutub ini yang putih ini dia mampu bertahan hidup karena dia menyerupai salju ya. Jadi mangsanya dia itu nggak sadar kalau sedang diincar sama beruang ini. Nah, itu dia bertahan hidup dia di sana di daerah mana itu? Di tundra ya, atau daerah kutub. Nah, kemudian yang beruang berwarna beruang berwarna coklat di daerah kutub, dia akan tidak bisa bertahan di sana. Karena apa? Ya nggak bisa makan dia di sana. Kalau nggak bisa makan kenapa? Ya karena mangsanya itu sadar, oh itu ada warna coklat bergerak, mau memakan saya, ya lari. Ada makhluk hidup di sana ya lari. Jadi mau lari kan, beruang kan kita tahu bahwa dia tubuhnya besar. Kalau berlari dengan kelinci kan nggak tahu dia menang mana, atau berlari dengan mangsanya mana yang itu kalau berlarinya itu nggak kuat ya dia akan nggak bisa makan. Kalau nggak bisa makan kan punah. Sementara beruang putih dia dengan mengendap-endap, dengan mangsanya nggak sadar kalau dia di belakang dan seterusnya. Sehingga dia masih bertahan hidup sampai sekarang. Nah, nasibnya berbeda dengan beruang putih yang dia di darat, yang di tropis ya, atau pokoknya yang nggak di gurun lah, atau nggak di salju lah. Nasibnya akan berubah. Beruang putih dia punah, nggak bisa hidup di sana karena apa ya? Karena tadi dia nggak bisa mengendap-endap di hutan karena dia putih, ya lari semua. Kalau lari semua dia nggak bisa makan, punah. Yang bertahan hidup yang warna coklat karena dia bisa berkamuflase di dekat pohon dan seterusnya, sehingga dia menangkap si mangsa itu dengan mudah. Nah, itu beruang coklat. Itu seleksi alam itu ya. Oke, dari sini kemudian ya jadi variasi genetik sampai sekarang. Ini yang kaitannya dengan di buku, yaitu yang di atas itu tambahan ya, karena di buku modul itu nggak ada. Ini yang di modul di sini, teori evolusi lamak, itu bedanya apa dengan teori Darwin dan Weismann, itu di bentuk tubuh ya. Jadi perubahan bentuk tubuh, kalau lamak itu diwariskan ke keturunannya. Dari lamak, contohkan jerapah leher pendek menjadi panjang. Dan itu sudah out of date, jadi sudah nggak kedaluarsa lah itu teori itu. Dari Darwin, nah itu tadi organisme bertahan hidup akan lestari. Tadi kalau beruang kutub dia masih lestari sampai sekarang ya karena dia bisa makan, itu kata Darwin. Jerapah panjang sama jerapah leher pendek, kalau jerapah panjang dia masih bisa makan, kalau jerapah pendek ya punah. Karena apa? Itu tadi nggak bisa makan, habis daun-daun di area pohon yang pendek itu. Kalau Weismann itu perubahan tubuh tidak mengubah gen. Kalian bisa informasi lebih lanjut di zenius.net blog 1807 18.007 tentang crash teori evolusi. Oke ya. Itu anak sekalian yang perlu saya sampaikan sama kalian. Ada pertanyaan, kalian silahkan di chat, di WA grup, atau di YouTube setelah nanti diposting ya. Kurang lebihnya mohon maaf, sekarang jam 10 pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.